Tadi hasilnya seperti apa Bang di atas Bang? Hasilnya tadi di atas seperti apa? Sebelumnya kan kita udah hubungi bagian SPKT dan menyampaikan bahwa sudah didisposisi Kamnek. Habis itu hari ini kita udah datang ke Kamnek dan kita diarahkan ke unit 2 Kamnek, subjek Kamnek kan. Nah, dan disampaikan bahwa belum ada yang datang untuk mencabut laporan karena memang kita belum periksa Bang, katanya gitu. Belum kita panggil Aliansi Makassar Bugis itu. Nah, maka dari itu nanti akan dipanggil, ada waktunya. Saya tanya berapa lama lagi, sebelum rekan-rekan nanya kan saya nanya duluan. Ya ditunggu aja Bang, tapi ini sudah ada penyidik-penyidiknya. Nah, saya bilang ya mudah-mudahan ada penyelesaian terkait perkara ini agar tidak berlarut-larut. Artinya pihak Polda Metro Jaya melalui Subdit Kamnek ini sudah sangat serius menangani perkara ini dengan sudah ditunjuknya penyidik-penyidik di Kamnek unit 2. Oke, Bang, walaupun sudah berdamai nih, sudah kemarin juga sudah ada pertemuan segala macam, berarti laporan di Polda tetap berjalan, Bang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tetap menghormati proses hukum. Setiap ada perdamaian kita apresiasi. Kalau dibilang kita provokasi ya keliru besar. Artinya kata-kata yang disampaikan Doni Sumargo yang nggak bisa ditoleransi dong. Jelas-jelas kata-kata tersebut menantang suku dan ras tertentu. Dalam hal ini suku Bugis dan Makassar, gitu. Memang kata-katanya itu seperti dipisahkan. Kata-katanya seperti apa? Nah, kata-katanya disampaikan seperti ini. Kita Makassar bos, kamu Bugis kan? Cabut pedangmu. Atau ya cabut pedangmu. Habis itu disampaikan lagi, kamu punya burung kah? Habis dibilang cabut pedangmu. Tunjukkan lokasimu, saya ke situ. Kurang lebih seperti itu. Itu secara jelas-jelas menantang dan bawa-bawa suku. Nggak mungkin kalau memang tidak ada unsur yang patut diduga mengarah ke unsur pemecahan, terutama berhubungan ras dan etnis, LP kita diterima. Jadi kita sampaikan sebelum buat LP secara matang, unsurnya memenuhi atau tidak, nanti pihak kepolisian. Tapi dugaan mengarah kepada diskriminasi ras dan etnis, dugaan kuatnya seperti itu. Berarti kemarin pertemuan itu bagaimana itu Bang menurut Abang? Pertemuan dengan organisasi KKSS ini. Saya bilang tadi ya kita apresiasi setiap ada perdamaian, tapi kurang tepat ataupun kurang bijak. Karena kenapa nggak pihak terkaitnya dipanggil semua untuk didamaikan? Misalnya Pak Farhad selaku orang Bugis dipanggil juga dong, seperti itu. Artinya yang diinginkan emang dua belah pihak hadir gitu. Ini kan sudah proses projustisia dan proses hukum sedang berjalan. Sebenarnya ini kan pendapat saya selaku lawyer, kalau mau lebih bijak, bukan hanya pihak Densu yang dipanggil, kedua belah pihak dong. Kalau benar-benar memang tujuannya ingin mendamaikan, gitu loh. Karena tersebar kan udah damai, ngapain dilapor lagi? Kalau tahu latar belakangnya ini disampaikan oleh latar belakangnya oleh masalah Farhad Abbas dengan Densu, yaitu urusan lain kan. Sorry. Maksudnya di situ ya seharusnya keduanya dipanggil, gitu loh. Jangan. Kita sudah nggak ada komunikasi dengan Farida. Farida ya secara moral ya dianggap kurang bagus mencabut kuasa, tapi hanya informasi. Seharusnya kalau memang dicabut secara tertulis. Begitu juga laporan polisi, sampaikan secara tertulis, sampaikan alasannya kenapa dicabut. Tiba-tiba mencabut begitu saja, ya nggak etis dong seperti itu. Dan bukan hanya beliau saja yang mewakili atau merepresentasikan Makassar Bugis. Banyak lagi aliansi atau bagian dari aliansi yang tidak setuju dicabutnya laporan tersebut. Bang, tapi dari Abang dari pihak lawyernya sudah menanyakan belum sih alasan si Farida ini mencabut surat kuasanya apa dan tiba-tiba melakukan perdamaian dengan Doni Sumargo? Kita belum menanyakan secara langsung ya, kita hanya mendengar informasi kiri kanan berhubungan dengan biaya akomodasinya nggak sesuai dengan yang diinginkan, jadi motifnya biaya. Hal itu sangat disayangkan sekali.
ingin mendamaikan orang tujuannya, nyebrang ke sebelah seolah-olah dia sebagai juru damai, padahal dia bertindak karena alasan biaya. Biayanya maksudnya seperti apa nih? Biaya akomodasi untuk perjalanannya dia untuk membuat laporan polisi. Dari Makassar. Bukan, Dari dia tinggal di Jakarta. Oh, oke. Artinya karena berhubung nilainya bisa jadi karena tidak sesuai dengan harapannya, ya keberatan. Mungkin kalau boleh tahu harapan dari Parida ini nilainya berapa nih Pak? Untuk akomodasi. Kalau saya kurang tahu pasti ya. Kalau sudah bicara nilai, berarti niat untuk melaporkan berhubungan dengan ras dan etnis berarti nggak ada di situ. Ada profit oriented, bukan tujuan ingin mendamaikan atau ingin melanjutkan pro justisia karena dia merasa ras etnisnya dipecah belah. Ya udah pasti kita kecewa. Gimana sih kamu yang bersungguh-sungguh ingin melaporkan akhirnya berbalik seperti ini? Maksudmu apa? Gitu. Tapi dari Pak Farhad sendiri ada omongan nggak Pak terkait atau tanggapan Pak Farhad terkait kemarin ada pertemuan dengan Densu kemarin? Oh, saya nggak tahu informasinya sampai situ ya. Bahkan Pak Farhad menghubungi saya, jangan hubungkan saya berhubungan dengan masalah ras dan etnis ini. Saya selalu tegas dan saya sampaikan juga yang itu, bahwa ya jangan disangkut pautkan walaupun latar belakangnya itu. Ini masalah petantang petentengnya Densu dan merasa jagoan dan menyampari rumah Farhad. Ya kan itu latar belakangnya, tapi kebablasan bahwa ras dan etnis di situ. Masalah unsur terpenuhi atau tidak ya nanti pihak kepolisian. Kita hormati proses penegakan hukum, itu yang penting. Oke, Pak. Gimana sih maksudnya ini kan awal mulai kan donasi berdonasi, Agus per Agusan, terus tiba-tiba sekarang malah bawa ke suku, ras, segala macam, jadi kemana-mana gitu. Jadi orang nggak fokus lagi dengan masalah donasi Agus dan Novi ini. Tanggapan Bapak seperti apa mungkin? Nanti itu kan berhubungan dengan ras ini motifnya kan akan digali. Kenapa sih sampai ngomong seperti itu? Apa sih maksud dan tujuannya? Walaupun Densu sendiri udah mengklarifikasi, itu maksudnya baik kok. Ya nggak apa-apa, itu kan maksud kamu. Tapi penilaian masyarakat secara umum atau penilaian penegakan hukum dalam hal itu belum tentu seperti yang dimaksud Densu. Makanya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pasal 156 KUHP. Kalau di Jakarta Selatan itu kita juntukan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis, penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Gitu. Oke ya. Oke.